Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Sekarang udah jam 2 pagi dan kondisi di sini tuh dingin banget. Tadi rencananya mau bikin video itu agak sorean ya, sekitar jam 11, jam 12-an gitu. Tapi ternyata ketiduran. Ya, baru jam 2 pagi ini, gue baru bisa bikin video ini. Nah, kejadiannya itu sebenarnya udah lama. Ini tempat kejadiannya tuh di kampungnya temen. Jadi secara nggak sengaja gitu ya, waktu itu sekitar tahun 2014 atau 2015, gue nggak begitu inget sih. Nah, waktu itu gue sama temen itu lagi mudik, naik motor gitu. Dan waktu itu kita berhenti gitu, istirahat di daerah mana ya, lupa gitu. Pokoknya masih malam aja. Kita itu jam 8 malam itu baru jalan dari Jakarta. Kita naik motor. Dan sekitar jam 12 atau jam 1, kita itu istirahat gitu ya. Cuman gue lupa itu di tempatnya di mana gitu. Nah, kita makan nasi goreng dulu, berhenti pinggir jalan, dan ternyata gue ketemu sama salah satu teman kuliah dulu ya, teman kosan lebih tepatnya, teman kosan, dan dia itu orang Pemalang. Akhirnya, wah, di situ ketemu, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, sampai akhirnya ya udah kita janjian gitu. Udah lama banget gue nggak ketemu sama dia. Akhirnya kita tukeran kontak pas lebaran berapa harinya gitu. Hari +3, H+3 atau H+4. Gue main ke rumah dia, ke kampung dia. Dan waktu gue main ke kampung dia itu tuh ada momen. Itu sekitar udah agak sorean gitu, jam 3 sore. Itu diajak lah. Kebetulan gue kesana gak sendiri ya. Ada gue bawa satu teman lagi. Jadi berdua ke rumah dia. Itu di daerah Pemalang. Tapi Pemalangnya tuh bukan Pemalang yang deket laut, tapi agak ke arah selatan ya, yang daerahnya tuh lebih dingin gitu. Nah, gue diajak gitu ya, yuk main ke belakang gitu. Di situ tuh ada sungai kecil. Kita itu ceritanya diajakin mancing gitu di sungai itu. Akhirnya udah, temen gue sama dia dan beberapa tetangganya gitu ya, itu ke belakang. Jadi rumah dia itu deket jalan raya gitu, benar-benar di samping jalan raya gitu. Nah, akhirnya kita harus ke belakang gitu kan, masuk ke kampungnya gitu. Mungkin kita jalan sekitar 100-150 meter ke belakang lah. Lumayan jauh, itu kita jalan kaki ke sana. Dimana pas ke sana itu, ya kita harus turun lagi. Kita lewat jalan aspal gitu ya. Terus kita turun lagi, turunan curam gitu. Sampai akhirnya, sampailah kita di bawah gitu. Di bawah tuh ada pelataran yang lumayan luas itu di situ. Dan di sana tuh kayak ada sungai kecil yang airnya tuh masih bening banget gitu. Ada yang bening, ada yang agak butoknya kayak gitu sih. Tapi itu karena mungkin lokasinya agak di atas gitu ya, maksudnya agak di daerah pegunungan kayak gitu. Jadi itu termasuk bening lah. Nah, akhirnya mancing lah. Temen gue di sana, kalau gue sih nggak terlalu suka juga sama mancing, jadi ya cuman ngikut doang sambil ngobrol-ngobrol gitu intinya. Udah mereka semua mancing gitu. Dan ya gue kan lihat sekeliling kebun situ tuh. Kebunnya tuh rindang banget. Didominasi sama pohon bambu itu di daerah pelatarannya ya.
Nah sementara di sebelah sananya, nah kita kan tadi dari atas gitu ya, turun ke bawah gitu, sekitar 20 meter kali ya turun ke bawahnya. Di situ pelataran, di situ ada kali. Nah di sebelah sananya, itu tuh kayak ada naik lagi ke bukit gitu ya. Ya bukitnya kurang lebih tingginya sama lah, sedikit lebih tinggi dari titik awal kita turun. Nah di situ, itu tuh ada pemandangan gitu ya yang menurut gua dari bawah itu tuh, gua ngeliat ke atas itu tuh indah banget itu pemandangan. Wah, ini keren banget ya bukit ya. Lebih mirip kayak tebing kayak gitu sih, tapi yang nggak terlalu tinggi juga, sekitar 20 meteran, 20 atau 30 meter. Nah di situ di atas itu tuh ada pohon-pohon besar gitu yang mungkin itu adalah kayak pohon-pohon apa ya, kayak randu alas kayak gitu. Itu tinggi-tinggi banget, gede-gede banget. Akhirnya ya gue nanya-nanya gitu Kak. Dan sepintas dari bawah itu gue lihat di situ kayak ada semacam bangunan kecil kayak saung gitu. Tapi saungnya atapnya udah pakai atap genteng kayak gitu. Emang udah dibikin permanen kayak gitulah. Gue nanya-nanya sama temen kan, wah itu apaan sih tempat di atas itu? Nah di situ tuh ada tangga dari batu ya. Tangga ke atas, tapi dibuatnya dari batu yang ditata sedemikian rupa gitu. Nah, kan gue penasaran gitu kan, itu kalau misal ke sana kita tuh kemana ya gitu? Itu tuh apaan gitu? Itu kayak ada rumah kecil di atas itu. Nah, akhirnya teman gue pun cerita gitu, kalau ternyata di atas itu adalah sebuah makam. Nama makamnya itu, seingat gue, itu nama makamnya itu makam Jeranjang. Nah, namanya agak susah gitu ya. Makamnya namanya makam Jeranjang. Nah, Jeranjang, ya namanya Jeranjang. Gue sebenarnya denger nama itu juga agak asing sih, agak unik gitu ya namanya tuh. Namanya di telinga gue tuh kayak agak sedikit serem gitu ya. Akhirnya, boleh nggak kita lihat ke atas sana gitu? Ya kata temen gue, boleh aja sih ke sana sih, cuman intinya jangan macem-macem di atas. Itu katanya makam keramat di situ, cukup dikeramatkan sama warga. Akhirnya gue pun ke atas sama anak-anak yang lain ya, mesti ramean kita ke atas ke sana. Yang pancingnya tuh ditinggalin gitu. Kita naik ke atas. Ya, gue lihat kanan kiri gitu ya. Pas kita lagi gue ngelewatin tangga gitu, di bagian bawah itu tuh di situ kayak ada beberapa batu besar di situ dan ada kayak bekas orang semedi kayak gitu ya. Kayak apa ya, kayak bekas bakaran kemenyan kayak gitu. Ada bekas dupa, ada bunga-bunga yang udah kering kayak gitu. Wah, gue dalam hati, wah ini tempat buat semedi nih kayaknya nih, buat kayak orang minta-minta kayak gitu. Tapi itu di bagian bawahnya ya. Udah akhirnya gue ke atas, sampailah di atas itu ya, dan di situ ternyata benar ada satu kawasan pemakaman kayak gitu. Makamnya tuh gak terlalu luas, tanahnya pelatarannya tuh luas, cuman makamnya tuh sedikit gitu, cuman ada berapa biji doang. Dan umumnya pemakaman itu kan pemakaman makam tua ya, makam kuno gitu. Itu kan biasanya batunya ditatanya kayak ngebentuk kotak gitu ya, border gitu, kayak di sampingnya doang gitu kan. Nah nanti tengahnya kan tanah biasanya kayak gitu, sama ada nisan. Kalau ini tuh agak beda. Jadi makamnya tuh kayak ada batu-batu besar gitu, itu ditumpuk-tumpuk gitu ya, tapi ngebentuk garis kayak gitu, cuman garis doang. Sama di ujungnya itu ada satu nisan yang dengan batu yang cukup besar.
Dan satu lagi sih yang bikin pertanyaan gitu, gue sempat nanya gitu, ini utara selatan mana ya gitu. Oh, utara selatan di sini. Dan ya cara menghadap makam itu tuh agak tidak lazim karena ngadepnya itu timur barat gitu. Di mana nisannya itu di sebelah timur, sementara di sisi baratnya itu nggak ada nisannya. Itu menurut gue, wah ini nggak lazim juga, yang aneh juga ya. Ngadepnya kok nggak biasanya gitu. Kalau gue ngeliat makam gitu ya, itu suka ngadepnya tuh kayak gitu. Utara selatan, tapi ini agak beda. Tapi ya udah, gue di situ cuman ngeliat-liat doang di sekitaran gitu ya. Itu tuh makamnya tuh memang luas, dan di situ tuh beneran ada 4 atau 5 pohon besar gitu ya, dan itu tuh kayak nutupin makam yang di bawahnya. Dan di sana tuh hampir nggak ada rumput sama sekali, bersih banget. Dan katanya memang ada yang merawat sih, tapi itu tadi sih, bersihnya rumputnya itu mungkin karena dari atas tuh nggak ada cahaya matahari yang nembak ke bawah gitu. Ya udah, akhirnya lihat-lihat situ. Terus temen gue sih ngelarang, udah jangan ke situ lah, kesini aja deh gitu. Jadi kita cuman berdiri di ujung anak tangga aja di situ. Kita berdiri, kita ngamatin sebentar, udah lihat gitu ya. Terus akhirnya kita pun diminta sama temen gue buat turun. Ayo kita turun aja deh. Oke, kita turun. Nah, habis dari situ udah sekitar mungkin jam 4:30-5 sore. Kita balik lagi ke rumahnya temen gue itu. Dan di sana tuh kita kembali ngobrol lanjut, dan si temen itu cerita tentang makam Jeranjang itu, makam yang baru aja kita kunjungi di belakang rumah dia. Jadi dulu itu sempet ada kejadian gak mengenakan gitu ya, yang menimpa warga situ. Ceritanya tuh kayak ada seorang guru gitu ya, seseorang yang dianggap sebagai guru spiritual gitu, atau lebih tepatnya kayak guru ilmu kebatinan kayak gitulah, silat-silat kayak gitu. Itu kejadiannya sekitar tahun 90-an, 94, 95. Nah, si guru itu tuh punya beberapa murid, itu warga situ ya. Jadi si guru itu adalah pendatang, bukan orang situ. Dan dia punya beberapa murid, belasan orang. Itu belajar sama si orang itu. Nah, ada satu momen di mana ceritanya tuh kayak semacam mau ngetes. Itulah ilmunya kayak gitu ceritanya. Nah, si guru itu meminta sama murid-muridnya, waktu itu ada 3 orang. Jadi bertahap ya, yang sisanya itu tuh masih boleh dibilang kayak junior lah. Nah, yang 3 ini yang udah dianggap senior gitu, dia tuh mau ngetes ceritanya. Nah, tesnya itu gak nanggung-nanggung. Jadi 3 orang itu disuruh kayak semacam melakukan tetapa semedi gitu ya. Itu di atas sana, di atas makam Jeranjang itu. Yang lulus, ya berarti dia lulus itu. Nah, itu tuh ceritanya ya, mereka bertiga gitu ya. Itu malam-malam harus ke atas. Dan di sana tuh mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang elok gitu ya, kalau itu dilakuin di lokasi pemakaman kayak gitu. Jadi mereka itu harus nggak pakai pakaian. Jadi mereka tuh harus kayak telanjang kayak gitu. Kedua, mereka tuh harus mukul-mukul benda ya. Ada waktu itu tuh ada yang mukul-mukul sendok sama sendok gitu. Tik 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 kayak itu. Sama ada yang mukul kayak semacam ya kayak kentongan gitu, tapi kentongan kecil dari bambu gitu.
dipukul-pukul gitu, tok 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 tok, sama satunya lagi nggak tahu lah, gue lupa. Intinya kayak gitu. Mereka buka baju dan nggak boleh berdekatan ya. Harus dari ujung-ujungnya sendiri lah, dan mereka tuh kayak gitu saut-sautan, bikin suatu kebisingan gitu ya. Tapi dengan nada yang nada monoton dan gitu-gitu doang lah intinya. Tok 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 tik 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 kayak gitu. Udah dilakuin lah sama si 3 orang itu. Nah, buat informasi aja, orang yang dianggap guru itu sebenarnya guru abal-abal ya. Dia itu nggak mempunyai sesuatu gitu ya, sesuatu yang layaknya seorang guru ilmu kebatinan. Dia itu cuman kayak ya omong besar doang intinya. Dan apesnya itu menimpa 3 muridnya. Udah dia malam itu jam 12 malam, mereka bertiga naik ke atas melakukan ritual itu, ritual yang gak wajar itu. Dan sampai jam berapa gitu ya, itu tuh si guru sama murid yang lainnya sih tetap diam di dalam rumah ya, di dalam kampungnya. Jadi mereka gak ikut ke belakang sana. Ditungguin intinya tuh tes itu tuh katanya sampai pagi, sampai matahari terbit gitu. Kalau mereka kuat gitu ya, mereka nggak pulang, artinya mereka lolos. Nah ternyata ditungguin itu sampai mungkin hampir jam 7 pagi gitu ya. Loh kok ini belum pulang-pulang gitu 3 orang itu. Ternyata ada salah satu penduduk, si juru kunci ya, kayak yang tuang sapu-sapu makam itu dari bawah, dari dari pelataran bawah tempat kita mancing situ, itu tuh pagi-pagi sekitar jam 6, dia tuh ngedenger kayak ada suara orang lagi nangis gitu ya. Nangis cukup nangis yang memilukan gitu. Suaranya orang pria gitu. Pria lagi nangis itu kayak gitu. Dan itu tuh ya nggak cuman 1 orang doang yang suara tangisan itu. Akhirnya penasaran gitu kan si bapak itu, si juru kuncinya, mungkin gue juru kunci ya. Nah dia pun ngecek ke atas. Pas dia naik ke atas, dia tuh kaget banget. Jadi di antara makam-makam yang ada di situ, itu tuh ada gundukan-gundukan baru. Ada 3 buah gundukan, di mana pas dia deketin, suara tangisannya itu dari gundukan itu ya, gundukan-gundukan yang baru. Dan pas dia ngedeket kayak gitu, itu ternyata jadi itu kayak semacam kuburan baru gitu, tapi di satu sisinya, di ujung satunya itu kelihatan ada muka orang gitu. Mukanya itu nggak ketutup gitu, masih kebuka, dan itu adalah suara itu tadi, suara orang-orang yang nangis gitu. Ternyata itu orang itu tuh kayak kekubur di situ, dan cuman disisain mukanya doang gitu. Itu buat ngeluarin suara yang dia buat nangis lah kayak gitu. Orang-orang itu tuh masih hidup. Akhirnya dia pun waktu itu melihat gitu ya, lihat kejadian kayak gitu, dia pun cukup bingung gitu. Wah ini baru pertama kalinya ada kejadian kayak gini. Ini siapa gitu ya. Pas dilihat, wah ini kan si ini gitu. Si orang itu tuh kenal ya karena warga situ kan. Akhirnya dia pun lari turun. Bentar ya bro, dingin banget, sumpah. Gue lupa pakai jaket tadi. Akhirnya dia pun turun lari gitu kan. Datang ke rumah warga, waktu itu ke Pak RT dulu. Pak RT gitu ngasih tahu, Pak di atas itu ada orang kekubur, ada 3 orang gitu. Wah Pak RT kaget kan. Wah masa sih itu? Iya Pak RT beneran, coba undang beberapa warga deh ke atas deh gitu. Sama mungkin ya undang ada beberapa orang yang pinter gitu ya, Ustadz ini gitu. Akhirnya diundanglah mereka semua pagi-pagi itu. Sekitar jam
tujuan gitu ya. Jam 7, warga udah ngumpul dan jumlahnya nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar belasan sampai 20 orang. Itu mereka semuanya ke atas gitu. Mereka ke belakang, mereka naik ke atas dan mereka melihat kejadian itu, fenomena itu di mana orang-orang itu tuh masih kekubur dan mereka itu nangis gitu di situ, kondisinya masih nangis meraung-raung gitu. Sampai ada satu orang warga gitu ya, itu yang bilang, wah ini kan mereka yang semalam lagi ngetes ilmu kayaknya Pak RT gitu. Wah ngetes ilmu apaan? Oh iya ini si muridnya si bapak itu tuh gitu. Waduh, si Pak RT jadi bingung kan. Akhirnya, ya udah ini gimana caranya nih bisa ditolong gitu ya. Akhirnya dilakuin semacam kayak ada itu ya, beberapa orang pintar itu, beberapa ustadz itu di situ mereka kayak melakukan semacam semedi ritual kayak gitu. Mungkin ya minta ini kali ya, nanyain ini nih gimana nih gitu, apakah ada persyaratan khusus atau gimana. Intinya mereka tuh mau ngambil orang-orang itu dari dalam tanah gitu. Katanya waktu digali gitu ya, tanahnya digali sebelum melakukan ritual itu, saat mereka, jadi tanahnya tuh baru dikeruk begini doang, baru diambil gitu ya. Itu tuh orang-orang itu tuh makin tangisannya tuh makin kenceng katanya. Dia tuh kayak kesakitan, itu kayak tanah yang diambil itu kayak diambil dagingnya gitu. Jadi dia malah nangisnya meronta-ronta gitu, kesakitan. Akhirnya dilakuilah sebuah ritual gitu ya, untuk ya nyari tahu ini kira-kira gimana sih solusinya gitu. Akhirnya mereka berdoa di situ. Ya berdoanya sama Allah gitu ya, bukan sama penghuni situ. Intinya minta petunjuk dan mungkin mereka berkomunikasi dengan para penunggu di tempat itu. Dan akhirnya gue nggak tahu detailnya bagaimana. Setelah beberapa menit, setengah jam kemudian mungkin ya, itu katanya ada salah satu bapak-bapak itu yang melakukan ritual itu. Dia tuh gebuk tanah gitu ya, dup 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 3 kali, dan katanya bismillah, ayo kita coba buka gitu, kita coba gali bisa enggak. Nah akhirnya digalilah sama penduduk si gundukan-gundukan itu. Nah pas digali, si orang-orang itu tuh ya boleh dibilang tenang gitu ya. Mereka masih nangis, tapi beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya diambil tanahnya doang, dia nangisnya tuh makin ngejerit kesakitan. Nah kali ini tuh enggak gitu. Mereka tuh masih kayak gitu, masih nangis. Tapi itu tadi, penduduk akhirnya pelan-pelan gitu bisa ngebuka gundukan tanah itu. Nah waktu gundukannya udah mulai terbuka, jadi si 3 orang yang kekubur itu tuh nggak dalam kekuburnya gitu. Itu kayak di permukaan agak masuk sedikit dan itu ketutup tanah gitu. Dan tanahnya tuh boleh dibilang kayak, meskipun maksudnya kayak kalaupun itu kuburan gitu ya, itu tuh bukan kuburan baru tapi kuburan yang kayak udah kena air hujan, tanahnya tuh udah cukup padat gitu. Makanya agak susah juga. Nah setelah semuanya selesai, di atasnya bersih, para penduduk tuh ngelihat, warga tuh ngelihat, dan mereka tuh kaget semuanya. Kaget ngelihat badan orang-orang yang kekubur itu. Badannya tuh udah biru-biru semua. Beberapa itu udah bengkak gitu ya. Itu karena mereka kan gak pakai baju dari semalam. Itu tuh biru dan bengkak-bengkak kayak gitu. Akhirnya diangkat gitu kan, ya bismillah gitu diangkat sama beberapa warga. Nah pas diangkat gitu, itu kaget gitu orang-orang yang ngangkat kayak gitu. Itu tuh ada katanya ada kalajengking, kelabang kayak gitu tuh pada berembet di tangannya si warga yang ngangkat itu. Diangkat gitu karena kaget kan, wah dilebarin lagi tuh mayat. Bukan dilebarin, bukan mayat ya, dilemparin lagi tuh si badannya orang yang kekubur tadi. Ternyata
orang-orang yang kekubur itu tadi, badannya kan bengkak-bengkak kayak gitu. Ternyata itu disengat sama, ya serangga-serangga semacam kalajengking, kelabang kayak gitu. Yang ada di dalam tanah gitu, semut-semut juga kayak gitu. Itu mirip kayak, mungkin kayak mirip orang udah meninggal kali ya, di dalam kubur tuh kayak gitu. Nah itu tuh kayak gitu, badannya semuanya bengkak akhirnya. Nah akhirnya ngelihat kondisi yang seperti itu gitu kan, takut, warga juga takut kena sengat juga kan. Akhirnya diangkatnya tuh mereka nyari kayak kayu gitu ya, dibuka dulu kayak gitu, diusirin lah si serangga-serangga binatang tanah itu. Akhirnya setelah bersih barulah diangkat gitu. Nah saat diangkat, ya kondisinya tuh udah lemes gitu ya. Mereka tuh masih kesakitan, masih nangis. Kondisi badannya juga boleh dibilang udah jelek banget lah. Udah biru-biru, udah pada bengkak kayak gitu. Akhirnya mereka pun dikasih selimut gitu, terus ditanduk ke bawah sama beberapa warga gitu. Sebelum ditandu, si orang pintar tadi itu kayak meminta izin, saya intinya mau bawa pulang ini orang-orang ini gitu. Akhirnya dibawa pulanglah, turun ke bawah, dibawa ke rumahnya Pak RT waktu itu, di depan rumahnya di situ. Terus kayak semacam disuruh dimandiin dulu. Ya udah di situ dimandiin, dan hari itu ya pas tiba di rumah Pak RT itu warga itu udah ngumpul gitu, udah ramai, mereka tuh intinya pada ngelihat gitu apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan setelah proses memandikan itu selesai, ya kondisi badannya sih masih tetap kayak gitu ya, tapi orang-orang itu tuh udah bisa agak tenang, mereka tuh masih hidup selamat gitu. Udah agak tenang, akhirnya ditanyain gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kenapa kalian bisa sampai seperti itu? Kenapa kalian bisa sampai kekubur di makam Mbah Jeranjang itu? Ya akhirnya mereka pun cerita kalau mereka tuh sebenarnya semalam lagi melakukan tes ilmu kebatinan. Mereka tuh melakukan apa yang diminta sama gurunya. Yang ternyata kalau kata warga gitu, itu tuh guru abal-abal gitu. Dia tuh nggak punya ilmu apa-apa gitu. Dia cuma banyak omong doang. Akhirnya udah dia ngelanjutin ceritanya kan. Malam itu kayak gitu dia lagi ngetok-ngetok kayak gitu. Tiba-tiba badan mereka tuh lemes, jatuh ke tanah gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba tanah tuh kayak apa yang naik sendiri ke badan mereka ya. Jadi mereka kayak benar-benar dipaksa dikubur di situ. Nah udah semenjak itu ya mereka mulai nangis ketakutan kayak gitu. Jadi mereka menangis ketakutan itu dari semalam. Plus itu tadi ada gigitan-gigitan binatang-binatang tanah ya, kayak kalajengking itu akhirnya nambah kesakitan gitu kan. Mereka pun setelah dimandiin itu dibawa ya ke puskesmas atau apa intinya buat ngedapetin pengobatan secara medis lah. Nah ya si guru itu akhirnya pagi itu didatengin sama Pak RT, sama Pak RW juga ikut datang ke sana. Dan hari itu juga si orang itu nggak dilaporin ke polisi, nggak, cuman diusir dari desa itu karena ya itu tadi dia udah membuat sesuatu yang merugikan gitu ya. Bahkan diusir sama murid-muridnya sendiri katanya. Ya udah orang itu pun diusir. Hari itu juga, siang itu juga dia harus pergi dari situ. Akhirnya si guru maksudnya orang yang dianggap guru itu tadi ya, itu pergi dari desa itu. Nah, itu salah satu cerita yang diceritain sama temen gua pas kita habis dari belakang itu ya, sore itu dia cerita. Jadi kuburan itu tuh sama warga sebenarnya diumpetin gitu ya, nggak dipublikasikan, jarang diomongin juga, kecuali sama orang-orang yang dekat dan biasanya sih yang nggak berminat sama hal-hal kayak gitu ya.
Soalnya kalau misal ada orang yang tahu tentang lokasi itu, biasanya tuh dipakai buat sesuatu yang ya cenderung lebih nggak baiknya gitu. Banyak orang minta-minta di sana, dan katanya sih belakangan gitu ya. Gue terakhir ketemu temen gue sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2017. Itu katanya makam itu tuh udah kayak udah ditutup gitu. Jadi siapapun pendatang itu nggak boleh naik ke atas gitu. Mereka cuma bisa sampai bawah doang, dan ya informasi tentang tempat itu tuh benar-benar dikit sama warga. Takutnya itu tadi disalahgunakan sama orang-orang yang punya kepentingan. Buktinya udah dilarang pun gitu. Itu masih ada beberapa orang, terutama dari kampung sebelah, kampung tetangga gitu ya. Itu datang ke situ kayak gitu pada semedi, pada minta-minta kayak gitu. Sementara kalau warga di kampungnya temen gue itu sih udah, ya nggak ada satupun lah yang melakukan hal kayak gitu, yang melakukan ritual semedi atau tetapak di situ gitu. Nah kalau apa yang gue lihat sore itu memang di samping kanan kiri gitu, ada yang di bawah pohon besar di situ pun ada bekas kebakaran kemenyan sesajen yang udah kering kayak gitu. Itu tuh banyak gitu. Jadi di sana ada beberapa titik ya. Tapi di bawahnya makam gitu, bukan di atas makam. Kalau di atas makam itu udah benar-benar nggak boleh sama si juru kuncinya. Pernah dulu ada satu orang yang naik ke atas gitu ya malam-malam, dan itu tuh ketahuan entah jam berapa ya, dia tuh lagi melakukan semedi kayak gitu. Terus udah langsung disuruh turun, langsung disuruh pulang. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu sih. Tentang, oh ya, makam tadi itu. Itu tuh emang makam tua yang enggak tahu itu punya siapa. Itu tahu tuh kenapa dikasih nama makam Jaranjang gitu ya. Itu dari Jaranjang, makam Jaranjang. Itu tuh dari dulu, itu ada kayak semacam batu atau prasasti kayak gitu, yang ada di bawah ya, yang mau naik ke tangga atas itu katanya batu-batu itu dulu emang dari dulu udah ada gitu. Nah itu kayak di semacam sebelah kanan dari tangga kecil, tangganya tuh nggak lebar, mungkin sekitar ya 2 meteran. Nah di sebelah kanan itu kayak ada semacam batu, dan itu ditulisnya pakai aksara Jawa kayak gitu. Pas gua kesana sih udah nggak ada. Ini dulu katanya. Itu tuh ada batu itu, batunya nggak terlalu besar. Itu ya tulisannya itu tadi Jaranjang gitu. Nah dan batu itu katanya hilang gitu, ada yang ngambil, nggak tahu siapa, dan ya sampai sekarang warga cuman taunya makam itu makam Jaranjang gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Dan konon katanya di atas itu banyak banget, kalau ngomongin demiknya gitu ya, juriknya kayak gitu, penunggunya itu katanya banyak banget. Dari berbagai macam jenis itu ada semua di atas sana. Terutama di pohon-pohon besar itu ya. Kalau di makamnya sih katanya ada. Oh enggak, bukan katanya. Si juru kunci itu pernah melihat ada satu sosok yang sempat duduk di salah satu makam. Itu sosok gak usah deh, gue gak usah ceritain untuk kalian. Intinya ada satu sosok itu yang kata si juru kunci, dia itu percaya kemungkinan itu adalah penjelmaan gitu ya, dari sosok jin yang menyerupai si Mbah Jaranjang itu. Walau alam, gue juga nggak tahu. Si juru kunci juga nggak terlalu yakin, tapi dia hanya memprediksi mungkin si ini tuh itu gitu. Ya kurang lebih seperti itu salah satu cerita hari ini, yang gue nggak tahu nih sekarang udah jam berapa gitu. Hari makin dingin, sebentar lagi pagi. Tadinya agak-agak
takut juga sih jam segini gitu, tapi ternyata jalan juga. Ini nyampe udah kelar ya ceritanya ya. Dan ya terima kasih buat kawan-kawan yang udah setia mantengin channel Lapak Horor ini. Buat kawan-kawan yang baru mampir juga, baru gabung juga di channel ini, gue ucapin banyak-banyak terima kasih ya. Tanpa kalian semua ya channel ini tuh bukan apa-apa gitu. Yang bikin gue semangat tetap berbagi cerita gitu, itu ya karena ada orang yang mau nonton gitu, ada orang yang mau komenin gitu, ada orang yang ngasih like kayak gitu. Ya makanya itu bikin gue semangat. Dan kalau misal ada sesuatu yang negatif yang gue temuin di komen, biasanya langsung gue remove, gue hapus, kalau enggak langsung gue blok penggunanya. Itu gue cuman buat ngejaga komunitas aja sih. Karena dari YouTube sendiri kan ada community guideline gitu kan. Ya kalau gue merasa orang itu berkomentar nggak layak, itu udah gue nggak butuh. Maksudnya penonton-penonton yang seperti itu langsung biasanya gue blok, gue hapus komennya atau gue blok sekalian. Nah intinya terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan semuanya. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada salah-salah pembawaan ceritanya agak bolak-balik gitu ya. Maklumin aja karena ini gue juga baru bangun tidur nge-share-nya, jadi agak-agak blank dikit lah kayak gitu. Nah, akhir kata, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.